Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ah, Kami dari daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa terus memberikan dorongan kepada seluruh stakeholder Muhammadiyah, apakah cabang, ranting, ataupun amal usaha seperti sekolah dan masjid, untuk terus menggiatkan pengajian. Kita harus berupaya. Pengajian ini adalah sarana menuju surga. Ya, kalau salat adalah kunci surga, maka ilmu adalah jalan menuju surga. Ya, oleh karena itu, ya mari kita sekuat tenaga. Ya, mungkin di beberapa cabang penting, mungkin sedikit berat. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa hidup ini mudah, tetapi Allah mengatakan sesudah kesulitan ada kemudahan. Kita terus bekerja walaupun berat, walaupun terkadang kita letih, payah, ya, karena kita yakin bahwa keletihan itu pasti akan hilang dan pahalanya pasti akan kekal sampai di akhirat. Insyaallah gerakan pengajian Muhammadiyah Goa ini kami lihat di grup, bahkan saudara kita dari Takalar, ya, yang berbatasan dengan Goa itu juga ada di grup. Oleh karena itu kami juga menghimbau saudara kita yang berada di kabupaten lain dan berdekatan dengan Goa, mari kita bersinergi untuk terus menggembirakan pengajian Muhammadiyah ini. Demikian, terima kasih. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Nasrun minallah wa taqrib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala mansakan ala kulli ummatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadayi hadayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Ashurul Hurum, lalu masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, juga sudah menyentuh masalah kurban. Pertemuan ini kita lanjutkan masih tentang kurban dalam bab udhiyah, ya,
Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Al-Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kita menggunakan kitab Syarah Subulus Salam, kitab Syarah terkenal untuk Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang ditulis oleh Imam Asy-Syan'ani atau Muhammad bin Ismail Al-Amir Asy-Syan'ani. Hadits yang pertama yang diangkat di sini adalah wa an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudaffi bi kabsain akranain wa yusammi wa yukabbir wa yada'u rijlahu ala sifahihima wa fi lafzi zabahahuma biyadihi wa fi lafzin saminain wali Abi Awana fi sahihihi saminain wa fi lafzi di Muslim wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Hadits ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, nomor hadits 1966. Jadi dalam hadits ini sanad sahabinya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi. Anas menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudaffi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban bi kabsain, dengan 2 ekor kambing kibas. Al-kabsi itu artinya kambing yang berusia 1 tahun lebih atau jalan 2 tahun. Jadi sudah di atas 1 tahun. Ciri-ciri fisiknya sudah tumbuh gigi di samping gigi serinya. Berarti di bibir kalau ngetong gigi dan di kanan timbul. Punan sudah lebih 1 tahun timbul menjadi sadria. Berarti aku udah tahu tidak pernah mandi di bebek isung ke bawah. Nani parissa giginna. Kemudian akranain. Akranain itu bertanduk. Jadi tanduk itu juga bisa memperlihatkan usianya. Dengan melihat tanduknya, aqulan yasin umuruna jibbiya. Berkorban dengan kambing yang bertanduk itu disepakati oleh ulama kebolehannya. Sedangkan berkorban dengan kambing yang tidak bertanduk, yang memang dari nenek moyangnya tidak bertanduk, tapi usianya sudah lebih 1 tahun, maka ini juga dalam kitab Subulus Salam, penulisnya Imam Asy-Syan'ani mengatakan boleh saja, boleh saja. Sedangkan untuk kambing yang pecah tanduknya itu terjadi ikhtilaf di kalangan ulama, tetapi pendapat mayoritas ulama boleh dipakai berkurban.
memang ada 4 cacat yang haram. Ya, 4 cacat yang menyebabkan binatang itu haram dikurban. Ya, jadi diantaranya buta, pincang, sakit, ya, tua, kurus, tak berdaging. Itu memang haram dinikahi, dikurbankan. Ya. Kemudian wa yusammi, Nabi menyebut nama Allah. Ya, menyebut nama Allah. Wa yusammi wa yukabbir, Nabi membesarkan Allah. Berarti yusammi itu bismillahi, yukabbir itu Allahu Akbar. Iya. Nabi meletakkan kakinya di atas pipi kambing itu, dan menurut riwayat zabahahuma biyadih, Nabi memotong dengan tangannya. Makanya ulama mengatakan sunnah sahibul kurban memotong kurbannya sendiri kalau tidak berhalangan. Tapi kalau berhalangan boleh mewakilkan kepada orang lain. Wa fi lafsin saminain, dan menurut riwayat kambing itu adalah kambing yang gemuk. Iya. Jadi Nabi itu memotong kambing yang gemuk. Jadi kalau kita membeli kambing, upayakan kambing yang gemuk. Wali Abi Awana fi sahihihi saminain, dan menurut riwayat Abu Awana itu ya saminain, 2 kambing yang mahal. Jadi memang agak mirip ini kedengarannya, samin, sehingga perawi ada yang mendengar bahwa itu samin gemuk, dan ada yang mendengar mahal, ya, samin. Nah, tapi saya kira antara gemuk dengan mahal ini tidak bertentangan, malah berbanding lurus. Karena biasanya itu kambing yang gemuk mahal, ya. Biasanya kambing yang mahal itu gemuk. Ya, jadi saya kira adanya perbedaan ini justru berbanding lurus, ya, berbanding lurus. Wa fi lafzi li Muslim wa yaqulu bismillahi wallahu akbar, dan menurut riwayat Muslim Nabi berkata bismillahi wallahu akbar. Nah, inilah doa pertama dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang doa ini sahih, ya, doa ini sahih, ya. Kemudian hadis yang kedua, ya, tidak apa-apa 2 hadis kita bahas baru kita tanya jawab. Wali Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha amara bi kabsin akra yata'u fi sawadin wa yabruk fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi liyudakhi bihi faqala laha ya Aisyah halummi mudiyah thumma qala ashhidhiha bihajarin fafa'alat thumma akhadhaha wa akhadahu fa'adahahu thumma zabaha, ya,
Thumma qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya. Fa'adzajahu. Jadi hadits ini riwayat Muslim. Nabi, ya, menurut hadits Aisyah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh dibawakan kambing yang bertanduk, perut, kakinya dan sekitar matanya warna hitam. Maka dibawakan hewan itu, lalu beliau berkata kepada Aisyah, ambil pisau. Lalu dibawakan pisau, Nabi mengatakan gosokkan ke bihajar, di batu, ini kantis iki. Jadi Nabi meminta supaya ditajamkan, ya, ini sorokantis iki. Tapi kater kama-kamayane selalu memang ini kantis ini rata, ya. Jadi memang perintah untuk mengasah itu dari Nabi, ya. Jadi memang Nabi tanjo nasorokantis ikinjo lading berang nani pakai amulung, ya. Lalu, ya, summa zabaha, Nabi memotong. Nabi membaca bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Hadits ini sahih. Hadits ini rawahul Muslim. Jadi sudah dua doa, ya, sudah dua doa yang kita dapatkan, ya. Saya angkat dulu pendekar Tabassum nelpon yang meninggal. Jadi sudah dua model doa yang sahih. Satu menyebut nama, satu tidak menyebut nama pekurban. Kesamaannya sama-sama menyebut nama Allah, ya. Berarti menyebut nama Allah wajib, menyebut nama pekurban adalah sunnah, ya. Memang beberapa ulama setelah memperhatikan seluruh doa memotong kurban, pertama seluruhnya pakai bismillah. Tidak satu pun yang pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Semuanya hanya sampai bismillah, tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini pembunuhan, pemotongan, penyembelihan, tidak cocok dengan kata pengasih dan penyayang. Punah penyayang di puru-puru, ya, tidak di puru, ya. Ini hanya bismillah. Kemudian ulama melihat tambahannya ada beberapa. Allahu Akbar, Allahumma taqabbal dan seterusnya. Allahumma hadza minka walaka. Ya, kemudian ada inni wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Lalu ulama mengatakan tambahannya sunnah. Bismillah wajib, tambahannya sunnah. Saya kira ini pengantar 15 menit supaya kita bisa tanya jawab lebih lama. Ya, bagi yang ingin bertanya disilahkan. Sudah oh iya, karena baru datang ini sahabat saya ini, senior saya. Saya tadi silahkan.
seperti berkorban. Iya. Doa memotong sapi. Jadi doa memotong sapi itu boleh pilih mana saja. Ya, boleh pilih mana saja. Boleh bismillahi wallahu akbar. Maka Allah tahu, walaupun tidak disebut itu namanya yang 7, maka Allah tahu siapa itu yang 7. Tapi boleh sebut nama. Kalau kita mengikuti hadis kedua tadi, konversi namanya adalah bismillahi Allahumma taqabbal min Abdurrahman wa Abdurrahim wa Abdul Quddus wa Sulaiman wa Abdul Rasa, sampai 7 orang. Lalu disambung wa min ahlihim, dan dari keluarga mereka. Ya. Jadi boleh pilih yang mana pun boleh. Tapi kalau maki sebut nama juga boleh. Ya. Andaikan orang salah sebut nama, Allah tahu siapa yang benar. Ya. Karena itu dia berkutana anak ustaz, dia begini tungirang bembe kurubang. Ya tahu mereka nyetungirang aku sabut, ternyata tuh disuruh ngirang. Ya. Oh, ini ada di pengajian lain yang pernah menanyakan itu. Ya. Maka sesungguhnya andaikan itu belum terjadi, sejauhnya kita bertanya, tapi inai patan kurban. Ya. Tapi karena sudah lewat, maka kita serahkan kepada Allah, karena kita yakin Allah tahu siapa yang punya kurban. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau ke yang 7 boleh, ya boleh. Ya. Nah, ini yang dulu ini kepala sapi. Ya. Jadi siapakah yang punya kepala sapi karena 7? Pertama, bisa siapa yang disepakati. Ya, jadi bersepakat saja. Siapa? Ya. Netol tak kalapari ke persekutuan permanen 7 tahun. Ya, jadi si A, si B, si J. Tapi kayaknya jadi ganti-ganti yang ambil. Ya, ganti-ganti yang ambil. Panitia jangan langsung alihkan itu kepala sapinya, orang tanya dulu itu yang apa namanya, yang 7 itu bagaimana ini. Ya, bagaimana nanti ada yang tidak setuju. Iya, jadi ditanya itu bagaimana. Jadi panitia itu memang beberapa asatidz kita mengatakan harus berhati-hati, harus berhati-hati. Yang dikedepankan adalah pelayanannya, bukan kekuasaannya. Ya, seperti itu. Jadi panitia jangan sendiri menarik keputusan. Ya, bicarakan dengan pemilik, ya, dengan pemiliknya itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira seperti itu dulu inti pertanyaannya. Jadi kurban haji, ya kan, 2 jenis haji itu kena dam, ya hadayu. Ya, hadayu itu potongannya di sana, karena dia memang persembahan, dia nusuk kepada Allah dan di sana. Satu jenis haji itu tidak kena dam, maka dia cukup berkurban. Kurbannya ya bisa sama nilainya dengan dam. Iya, bisa sama nilainya. Kurban itu boleh dipotong di sana, boleh dipotong di sini. Kalau dam, ya dia hadiyu dipotong di sana. Ya, jadi termasuk ditanyakan tadi nilainya sama, iya, tidak apa-apa sama.
Ya, seperti itu. Jadi kalau dia hadyu maka mesti dipotong di sana. Kalau dia kurban, jadi kalau ada yang kena dam dan mau lagi berkurban di tanah air, boleh. Iya, boleh. Tapi kalau dia tidak kena dam dan dia berkurban, maka kurbannya ya boleh pilih di sana atau di tanah air. Karena tidak terikat di sana. Kalau kurban yang terikat adalah ya dam, ya karena dia hadyu. Orang mati berkurban ini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan dengan mengkias kepada haji. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena dengan alasan la hiasan fil ibadah. Tidak boleh menggunakan hias untuk ibadah. Ya. Kelompok yang kedua juga mengatakan perintah kurban adalah perintah bagi orang yang hidup, bukan orang yang mati. Orang yang mati dikurbankan kalau memenuhi syarat. Pertama, dia telah berniat bahkan sudah beli binatang kurban, mau dipotong besoknya, meninggal 1 hari sebelumnya. Bukankah dia sudah berniat, dan niat itu adalah awal dari perbuatan. Ya. Yang kedua, dia bernazar. Ya, nazar itu adalah utang, maka boleh dikurbankan. Kurban nazar itu beda dengan kurban sunnah. Kurban sunnah sahibul kurban dan keluarganya boleh makan maksimal 1/3. Ya, kurban nazar ya sahibul kurban dengan keluarganya tidak boleh makan sama sekali. Kayaknya ini kita sudah bahas, tapi kalau dipertanyakan tidak apa-apa dijelaskan ulang. Ya. Kalau saya sendiri berada di pihak kedua, ya kalau saya sendiri, ya tapi ya saya harus fair menyampaikan bahwa ini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ya, bapak-bapak mau pilih pendapat yang mana silahkan. Kalau kami pilih pendapat kedua, ya termasuk alasan pendapat kedua bahwa tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, ya bahwa Nabi berkurban untuk orang meninggal. Tidak ditemukan juga nukilan sahabat berkurban untuk orang meninggal. Andaikan itu baik, bukankah kurun mereka adalah kurun yang terbaik? Ya, ya dalam hadis, dalam ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, sungguh pada diri Nabi adalah contoh yang baik. Ya. Tapi bagaimanapun juga ini adalah ikhtilaf, sehingga kita jangan meruncing yang ikhtilaf. Ya. Silahkan pilih yang diyakini. Ya. Mungkin masih ada lagi, disilahkan. Iya, ya Prof, disilahkan. Pertanyaan keduanya, kurban nazar mau diambil biji pedesnya. Iya. Jadi sesungguhnya intinya itu pertanyaannya lalu supaya panitia jangan sepihak menentukan, memutuskan, itu intinya. Ya. Jadi, tapi kalau jadi kelanjutannya, panitia tidak menetapkan sendiri dengan sehendaknya, tapi tanya itu sahibul kurban. Kalau mereka sepakat dimakan bersama, dia sahibul kurban. Iya, maka boleh. Iya, boleh dimakan bersama. Iya.
Bagus kalau ada akad, ya, bagus kalau ada akad bahwa mereka itu sudah menyerahkan. Ya, bagus kalau ada akad. Ya, jadi memang kita sampai, ya. Jadi bukan berarti tidak boleh, bukan berarti tidak boleh, tetapi tidak boleh kita saja sebagai panitia yang memutuskan. Ya, itu yang tidak boleh. Ya. Tapi kalau sudah bicara dengan baik, mereka sudah ikhlaskan, apa masalah? Ya, apa masalah? Ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti tidak boleh makan. Iya. Tidak apa-apa, nanti dirancang baik-baik. Yang penting dibicarakan baik-baik dengan sahibul kurban. Iya. Apalagi kalau sudah diikhlaskan. Iya. Nazar, kalau nazar tidak boleh. Sahibul kurban tidak boleh makan apapun, biar biji pelitnya. Ya, jadi kalau bernazar lebih bagus jangan bernazar kurban, nazar umum saja. Kunna lurus supaya sanahku amulu kita wasapi dan kantre-kantre. Berarti kita juga bisa makan. Iya. Kunna narapi waktu kurban kipu tapi kurban sunnah, bukan kurban nazar. Iya, seperti itu. Jadi jangan digabung. Ada lagi yang lebih parah, kurban digabung dengan sunatan. Nah, karena kurban yang katanya kubagi ke sunnah kan. Ya, jadi betulnya saya kedibata. Nah, itu iya. Jadi iya, masih ada waktu sedikit. Iya, silahkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan ada hadis Rasulullah SAW, man ra'a hilalan dzilhijjah wa arada ayyudakhil falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Siapa yang telah menyaksikan kedatangan bulan Zulhijjah dan ingin berkurban, hendaklah menahan diri untuk tidak potong rambut dan tidak potong kuku. Dalam hal ini memang ada ikhtilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan, sebagian kecil ulama mengatakan yang dilarang cukur potong kuku itu binatangnya. Ya, itu sebagian kecil ulama. Ya. Tetapi jumhur ulama mengatakan yang dilarang potong rambut dan cukur dan potong kuku adalah orang yang akan berkurban. Ya, memang kalau hadis yang tadi saya baca itu isim dhamirnya itu ya dulu ila manra. Ya, itu menunjuk kepada siapa yang telah mengetahui atau melihat kedatangan bulan, siapa yang berkurban. Ya. Jadi jumhur ulama mengatakan yang terlarang cukur itu adalah orangnya. Ya, memang dilihat juga binatang itu yang dicukur kan hanya domba. Tapi kita baca ini tak cukur sapi. Iya, seperti itu. Atau saringannya. Dia baca ini tonton sapi. Tidak. Atau bebek tidak tahu. Iya, jadi memang jumhur ulama yang mengatakan nahyu ini, larangan ini adalah untuk sahibul kurban. Syafi'iyah mengatakan nahyunya tanzih. Hambali, mazhab Hambali mengatakan nahyunya tahrim. Iya. Mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Mazhab Hambali mengatakan haram. Iya, silakan ya. Terlarang sejak masuk 1 Zulhijjah. Iya.
Iya, jadi cukur memang makin jauh sebelum 1 Zulhijjah. Iya. Kemungkinan tahun ini 2 Lebaran yang tidak istiqmal itu 19 sudah 1 Zulhijjah, 19 Juli yang tidak istiqmal. Iya. Iya. Jadi kalau mau aman jangan ke 29, ambil ke 28. Karena 29 itu hanya sampai maghrib. Bagi yang istiqmal 30 sampai maghrib. Yang tidak istiqmal hanya 29 sampai maghrib. Iya. Berarti Bunairo kiamah karena 19 tanggal 1 27 maaf 17 28 Zulhijjah tanggal 17 Mama Kia Cukur. Iya, insyaallah. Iya. Itu aman itu. Insyaallah. Iya. Kalau tidak salah Isa lewat 11. Iya, disilahkan. Itu kan kita mendapat pembagian Tergantung teknis pembagiannya. Ada orang sapinya itu langsung dibagi 7 baru diberikan sebagai sahibul kurban. Model seperti ini berarti kita tidak boleh makan semuanya, harus bagi. Yang bisa dimakan hanya maksimal 1/3. Iya, berarti punna. Jadi bagi full di 1 ekor Ada model begitu. Ada model begitu tidak dibagi 7, tapi dia bagi 7 dulu, baru 7 itu dibagi 3. Maka 1/3 dari 7 itu talumani kilo nyelemi. Maka itu kita tidak mau bagi bagian tamami kita 2 kilo. Iya, misalnya bonena jasapia 7 kali 9 sama dengan 63 kilo. Dibagi 7 ke salapanta. Puna nasari ke 8 kilo, maka 3 kilo kelle 6 kilo ki bagi. Ingka punna itu model talumani kilo naleki. Panitia yang membagi atas dasar sudah ada akad. Iya, sudah ada akad seperti itu. Biar tidak membagi, karena memang yang kita dapat hanya 1/3 atau ya 33%. Iya. Jadi memang ada juga model begitu. Iya. Iya. Maksudnya itu sapi 7 orang disebut, tapi dari 7 itu ada yang 2 istrinya, ada yang 3 istrinya, ada yang 4 istrinya. Pertanyaannya apakah dapat semua istrinya? Iya. Iya. Pertemuan yang lalu kalau tidak salah kita kaji pendapat Syafi'iyah 2 pendapat. Pendapat Malikiyah, Imam Malik mengatakan itu kan ala ahlil bait, ala kulli ahlil bait, ya, fi kulli am, ya, uduhiyah, pada setiap rumah tangga setiap tahunnya ada kurban. Sehingga menurut mazhab Syafi'i kurban itu sunnah muakkad yang sifatnya kifayah. Menurut mazhab Maliki ada 3 syarat sehingga orang itu bisa dapat ikut pahala kurban. Pertama, tinggal serumah dengan yang sahibul kurban. Jadi harus tinggal serumah. Ya. Jadi kalau 3 istrinya yang itu dalam mazhab Maliki, ya. Tinggal serumah itu boleh jadi ini rumahnya, ini juga rumahnya, tinggal serumah dua-duanya. Yang kedua,
orang yang tinggal serumah dalam mazhab Maliki itu harus ditanggung oleh pekurban. Jadi lebih utama itu kalau suaminya berkurban. Ya. Yang ketiga, memiliki nasab, hubungan keluarga dengan orang yang serumah itu. Ya, jadi bukan cuma serumah, tapi punya hubungan keluarga, istrinya, anaknya, bahkan orang tuanya kalau serumah. Ya, dan dia yang menanggung kesehariannya, maka ikut dapat pahala kurban. Saya kira demikian pertemuan kita. Syukran jazilan ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.